setiap kebaikan pasti ada cobaan. Apalagi tempat yang mana tempat itu dicintai Allah dan dicintai oleh baginda Muhammad. Itu tantangannya sangat besar. Karena tidak gampang membuka sesuatu yang baik kalau tidak bisa diuji. Biasanya kalau makin hari makin bertambah, ini tidak, makin berkurang. Ya itu yang hadir ya itu aja, nggak ada tambahan. Nggak usah hadir di sana. Di sana itu kurang. Lebih di tempat ini lagi. Pindah di tempat itu belajar. Dengar 1 bulan, 2 bulan, enak juga di sini. Pindah tempat lain. Berarti tujuannya bukan dapat mencari berkah dan tidak mencari ilmu, tapi tujuannya mau tentram, mau enak. Padahal semua tempat ilmu adalah tempatnya baginda Muhammad. Semua. Di mana di situ disebutkan nama Nabi, berarti itu ilmunya Nabi dan tempat majelisnya Nabi. Dan pasti Allah turunkan rahmat di dalamnya. Itu sudah jelas. Apalagi ini sudah masuk bulan yang sangat mulia, bulan yang diagungkan, bulan yang seluruhnya kembali kepada bulan itu. Kejadian apapun semuanya bersumber dengan bulan ini. Bulan apa? Bulan lahirnya Nabi. Tidak ada itu namanya Isra Mi'raj kalau lahirnya Nabi, tidak ada. Tidak ada itu namanya Rajab, Sya'ban, Muharram, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Nggak ada kalau bukan lahirnya Nabi. Itu bersumber dengan Nabi Muhammad semua. Itu foto kenapa jatuh ya? Dikasih jatuh apa jatuh? Oh, jatuh. Oh. Karena di situ duduk celembek, dia tidak kuat dia. Gentarangnya celembek itu kuat. Yusran itu bahaya. Nama-nama Yusran itu hebat. Harta tanah ini kalau diinjak getar. Nama Yusran, apalagi foto. Rabiul Awal ini awal mula. Kenapa dicatat tanggal-tanggal yang ada di sekarang itu di tembok-tembok, tanggal 2, tanggal bulan ini, kenapa ada itu? Padahal dulu tidak ada. Padahal Rabiul Awal dulu bukan bulan yang paling mulia, biasa aja. Orang bikin bulan itu celaka. Bulan yang dihinakan, bulan yang diasingkan. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, bulan itu menjadi pemimpin, bulan itu menjadi indah, bulan itu menjadi istimewa. Kenapa? Karena lahirnya sosok manusia yang agung, Nabi Muhammad. Kalian juga ini diciptakan karena ada Nabi. Nabi Adam diciptakan karena ada sulbinya Nabi. Di sulbi, di dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa bisa? Ketika Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat Allah ada di belakangnya Nabi Adam. Ya, didengar enggak baik-baik? Seluruh para malaikatnya Allah ada di belakangnya Nabi Adam. Nabi Adam bilang, ya Allah, kenapa malaikat itu ada di belakang saya? Karena cahaya dari Muhammad ada pada dirimu, sehingga di belakang. Semua malaikat takut menghadap di depan engkau karena ada sulbi Nabi Muhammad. Coba itu cahaya pindahkan ke depan. Cahaya itu pindahkan ke depan, maka seluruh malaikat beralih ke belakang cahaya Nabi Muhammad. Bukan lagi di belakang Nabi Adam alaihissalam. Kemudian luar biasa indahnya ini cahaya. Ya Allah, tolong simpan cahaya itu di kuku saya. Saya ingin lihat dengan dekat, dengan jelas. Maka Allah ketika menyimpan di kuku Nabi Adam,
maka dikatakan dalam doanya marhaban bil habibi Muhammad Rasulullah. Itu biasanya kalau azan ya, ada azan itu 9 waktu, azan duhur, azan maghrib, isya, subuh. Itu kalau begitu namanya Nabi Muhammad disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disunahkan hisab mata kita di kelopak mata ini agar apa? Gunanya tidak membutakan mata kita, tidak cepat menjadi buta, menguatkan penglihatan, menyatukan hati kita, kecintaan kita kepada baginda Muhammad. Itu sejarah. Nabi lahir dalam keadaan apa? Subhanallah. Atta Abalahab. Abalahab pamannya Nabi, yang suka caci Nabi, hina Nabi, bolimi Nabi, gak pernah berhenti nyakitin Nabi. Tapi Allah ringankan siksanya Abalahab. Kenapa diringankan? Sesaat kegembiraan Nabi daripada Abalahab, kegembiraan sesaat dengan kegembiraan lahirnya baginda Muhammad, Abalahab tidak disiksa oleh Allah setiap hari Senin. Ibnu Abbas pernah bermimpi, ya Abalahab, kenapa engkau ini tidak disiksa sama Allah? Ada apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan? Karena saya sesaat gembira kelahiran Nabi Muhammad. Saya perintahkan budakku bernama Suwaibah untuk melihat kelahirannya Nabi. Begitu setelah melihat, Suwaibah berlari ke hadapanku lalu berkata, farahta bi maulidi Muhammadan. Telah gembiralah telah lahir kekasihmu, ponakanmu Muhammad bin Abdullah. Maka Abalahab mengatakan, aku gembirakan engkau, aku merdekakan engkau, dan kuberikan hadiah. Dengan itu pula, sesaat saja aku gembira lahirnya Nabi, aku tidak disiksa oleh Allah setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita setiap minggu? Setiap minggu baca maulid, setiap minggu puji Nabi Muhammad, setiap minggu kita hidupkan sunnahnya Nabi, kita rayakan. Apalagi setiap tahun seluruh dunia merayakan lahirnya baginda Muhammad SAW. Apakah dia tidak diadab di dalam kurti surga? Akan dijadikan dia di tempat surga bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad setiap saat. Bahkan syair yang dikatakan oleh seorang imam besar, ma madahtu Muhammadan bi qasidatin walakinna mudihat qasidatin bi Muhammadin. Aku tidak memuji kasidaku untuk memuji Muhammad, tapi kasidaku ini menjadi mulia karena memuji Nabi Muhammad. Begitu juga kalian. Kalian ini tidak dimuliakan oleh Allah dengan memuji Muhammad, tapi engkau dimuliakan oleh Allah karena memuji Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu bilang kepada seluruh sahabatnya, rinduku, sayangku, perhatianku kepada umatku tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah luntur. Cintaku selalu bersamanya, bahkan nanti di akhirat kulindungi mereka semua. Tuh Nabi Muhammad tuh. Nah, ini mulanya adalah pada Rabiul Awal. Lahirnya Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Maka turun juga ayat. Apa ayatnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sid faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu sejarahnya. Abraha ingin hancurkan Ka'bah. Ketika mau hancurkan Ka'bah bertemu dengan siapa? Kakek daripada Rasulullah. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Dipanggil Muttalib sama Abraha. Ya Abdul Muttalib, lebih baik kau menyerah, kalau tidak kau hancurkan seluruh Ka'bah. Dan hari ini pasukanku sudah siap siaga dengan pasukan dan seluruh daripada senjata-senjata, kekuatan-kekuatan yang akan menghancurkan Ka'bah hari ini. Katanya Abdul Muttalib, ya Allah, aku tidak bisa berguna lagi, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Diserahkan. Begitu mau dihancurkan Ka'bah itu, bertepatan lahirnya baginda Muhammad SAW. Maka Allah jaga Ka'bah itu utus burung ababil diutus dari neraka.
Dari neraka itu burung. Bawa 3 batu. 1 di mulut, 2 di kaki. Tertulis namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Semua kelompok Abraha dilemparkan batu di atas kepalanya, hancur seperti ulat memakan dandaunan. Habis. Kenapa? Takriman wa ta'ziman kelahiran baginda Muhammad. Itu sejarah Rabiul Awal ini. Makanya Rabiul Awal itu ketika turun cahaya, seluruh para orang-orang yang pernah berhala ketika itu kaget dan heran. Bahkan Rahib melihat, ada apa ini? Ada sesuatu yang luar biasa, cahaya yang turun dari langit. Bulan ini sangat istimewa. Padahal bulan ini kami tidak mengenalnya, kami tidak mengetahuinya. Tapi ketika lahirnya Nabi Muhammad, maka diindahkan dan dimuliakan bulan tersebut berkat kekasih kita Nabi Muhammad. Makanya banyak selawat, perbanyak baca selawat. Apalagi di hari Jumat, jangan berhenti selawatan. Kalau perlu setiap hari 1 kali, duhur 1000, asar 1000, maghrib 1000, isya 1000, subuh 1000, jadi 5000. Tiap hari Anda lakukan, tidak terhitung lagi banyak selawat, pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, makanya banyak selawat itu penting. Selawat itu menyenangkan. Selawat itu tidak pernah menyusahkan kita. Coba lihat, kalau orang banyak selawat tidak ada susah. Tapi kalau tidak pernah baca-baca selawat, mukanya bengkok-bengkok semua. Susah. Diajak, yuk bersihin kamar mandi, ayo bersihin majelis, bengkok mukanya karena apa? Nggak pernah selawat. Terlambat datang pengajian, lebih dahulu ustadznya datang daripada muridnya. Muridnya bercanda, main-main di rumah dulu, main legend, main apa, Free Fire, main game dulu. Nanti kalau sudah mulai Rabbananya baru datang, seakan-akan habis tidur. Nah, itu orang bengkok mukanya itu. Itu orang yang jalan selawat itu. Hatinya tidak masuk Nabi Muhammad di dalamnya. Hatinya tidak ada Nabi Muhammad namanya. Jadi kalau tidak ada nama Nabi Muhammad dalam hati kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka susah untuk melangkah dalam kebaikan, susah untuk melangkah di majelis, susah untuk baca Quran, susah untuk memegang tasbih dan berzikir, susah berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Dalat qulubuhum anil dolam, masuk dalam hatinya kegelapan dan tidak memberikan kecahayaan, sehingga dia jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari Allah, dan tidak mendapatkan sedikit pun rahmat darinya. Makanya tempat suci, tempat kebaikan, turunnya rahmat adalah tempat ilmu-ilmu, yang mana ilmu itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW.